Hai semuanya. Sebagian dari kalian mungkin pernah mempertanyakan seperti apakah makhluk mitos seperti naga, kraken, putri duyung, dan makhluk-makhluk mitos lainnya. Mereka benar-benar ada di dunia nyata atau tidak? Penelitian terkait keberadaan monster fantasi itu pun kerap dilakukan di dunia. Beberapa orang percaya bahwa mereka nyata dan sebagiannya bersembunyi di dalam bayangan. Berikut ini kita akan membahas 7 makhluk mitos yang ternyata ada di dunia nyata versi YouTube Flang. Yang ketujuh, rusa vampir. Kebanyakan kita tidak akan menempatkan rusa sebagai salah satu satwa yang menakutkan. Namun, rusa yang satu ini justru sangat berbeda. Rusa yang tidak mempunyai tanduk justru memiliki taring yang panjang yang menyembul keluar dari mulutnya, yang mirip seperti vampir. Taring ini bukan hanya cukup panjang, namun terlihat melewati garis rahangnya. Meski begitu, rusa ini tetaplah rusa, yaitu satwa herbivora. Sama sekali bukan pemakan daging seperti seorang vampir. Taring tersebut dipergunakan untuk menyerang pejantan lain atau mempertahankan diri dari predator lain. Meskipun taringnya terlihat cukup menakutkan, namun tubuh rusa bertaring ini pun tergolong kecil. Mereka tergolong satwa yang sangat pemalu. Namun sayangnya, beberapa spesies dari rusa ini terancam punah. Kebanyakan dari spesies rusa bertaring ini sangat tertutup, pemalu, dan seringkali bersembunyi. Kita tidak akan sering melihatnya di tempat yang terbuka. Cara ini mungkin adalah cara yang terbaik bagi mereka, karena sebagian besar spesies rusa bertaring ini sekarang terancam punah akibat perburuan dan hilangnya habitat mereka. Yang keenam, kraken. Menurut mitologi Skandinavia, kraken adalah makhluk laut raksasa yang mengerikan. Panjangnya bisa mencapai 1 mil. Monster laut dengan belasan tentakel ini hidup di dasar samudra. Kraken merupakan makhluk mistis yang populer dalam cerita Hercules. Kraken digambarkan sebagai makhluk laut yang mirip dengan gurita dengan kepala yang lebih terlihat seperti monster yang mengerikan dan suka memangsa kapal-kapal yang berlayar di wilayah kekuasaannya. Kraken juga diceritakan sebagai monster laut yang memiliki umur yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai ribuan tahun. Meski terdengar fiksi, kraken muncul dalam buku sejarah alam Norwegia pada tahun 1752. Pada 2011, para peneliti mengklaim menemukan bukti bahwa makhluk mistis ini benar-benar ada. Yang kelima, Hobbits. Menurut Life Science pada tahun 2003, sekelompok arkeolog yang melakukan penggalian gua batu kapur di Pulau Flores, Indonesia, berhasil menemukan kerangka setinggi 3 kaki dengan tengkorak sepertiga ukuran manusia normal yang mirip dengan seorang hobbit. Para peneliti kemudian menemukan tulang 9 orang yang sama, di mana yang termuda sudah berusia sekitar 12.000 tahun. Kerangka tubuh hobbit ini pun secara resmi dikenal sebagai Homo floresiensis, yaitu sesosok manusia bungkuk yang memiliki berat antara 30 sampai dengan 35 kg dengan tinggi sekitar hanya 1 meter. Walau penemuan ini sempat mengejutkan dunia sains di dunia, para orang yang percaya kalau hobbits hanyalah manusia yang menderita kondisi pertumbuhan yang lambat. Yang keempat, Chupacabra. Menurut Life Science juga, Chupacabra adalah mitos baru yang berasal dari Puerto Rico. Chupacabra adalah makhluk vampir yang pertama kali terlihat di dekat pergantian abad ini. Chupacabra memiliki arti yaitu adalah penghisap kambing, tapi dia juga diketahui menghisap darah anjing, kucing, ayam, kelinci, dan hewan peliharaan lainnya. Ia mampu melompat dengan jarak yang cukup jauh dan memiliki mata yang merah. Penampakan terbaru tentang Chupacabra menggambarkan mereka memiliki taring dengan kulit yang tebal, tidak berbulu seperti gajah, dan tidak seperti makhluk kripto lainnya. Mayat Chupacabra pun sudah pernah ditemukan di dunia. Banyak orang yang telah membunuh atau menemukan mayat binatang yang diyakini sebagai Chupacabra. Chupacabra nyatanya hanya seekor anjing hutan yang tidak berbulu. Yang ketiga, Bunyip.
Bunyip adalah makhluk mitos yang menghantui rawa dan sungai di Australia. Bunyip merupakan legenda yang memiliki arti setan atau roh, dan makhluk itu dikatakan terlihat seperti persilangan antara buaya dan seekor kuda. Menurut legenda, Bunyip suka menguntit dan membunuh manusia. Tapi legenda itu sebenarnya memiliki asal-usul yang lebih rasional. Pada tahun 1839, sisa-sisa kerangka hewan yang disebut dengan Diprotodon ditemukan di Australia, yang membuktikan bahwa marsupial besar seukuran badak yang mirip dengan wombat pernah berkeliaran di pedalaman. Diprotodon adalah pemakan tumbuhan, tetapi dia sama menakutkannya dengan badak atau kuda nil ketika sedang mengamuk. Diprotodon sudah lama punah di daratan Australia. Kira-kira kepunahannya antara 20.000 hingga 40.000 tahun yang lalu setelah kedatangan orang-orang warga pribumi asli. Yang kedua, naga. Naga merupakan salah satu makhluk mitos atau mistis populer yang sering ditampilkan dalam cerita rakyat, film fantasi, ataupun novel fiksi. Makhluk itu digambarkan sebagai sosok bertubuh besar, memiliki sayap, ada juga tanpa sayap dan dapat menyemburkan api. Biasanya dalam cerita fiksi, naga diklasifikasikan menjadi dua tipe, naga baik dan naga jahat. Naga jahat menyerang manusia dan menyebabkan kerusakan, sementara yang baik menjadi pelindung dan menjadi sahabat manusia. Walaupun belum ada bukti nyata yang menyebutkan bahwa makhluk itu nyata, ada yang mengatakan bahwa komodo merupakan keturunan dari naga dalam ukuran yang lebih kecil. Tentunya juga tanpa nafas yang bisa menyemburkan api dan kemampuan terbang. Yang pertama, werewolf. Cerita tentang manusia serigala ternyata memiliki sejarah yang sangat tua. Bahkan tidak diketahui sejak kapan makhluk mitos ini bisa muncul dalam cerita-cerita rakyat di dunia barat. Namun menurut histori, beberapa sejarawan percaya bahwa cerita tentang manusia serigala muncul dalam sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Faktanya, di Eropa pada abad ke-15, ternyata masih banyak orang-orang yang percaya dengan manusia serigala. Sejumlah tahayul semacam vampir, manusia serigala, atau makhluk-makhluk mitos lainnya bertebaran di mana-mana. Parahnya lagi, terdapat beberapa pembunuh berantai yang mengaku bahwa mereka adalah manusia serigala. Pada tahun 1521, di Perancis terdapat pembunuhan sadis terhadap anak-anak, dan pelaku pembunuhan mengaku bahwa dirinya adalah manusia serigala. Dengan kuatnya kepercayaan orang Eropa kuno terhadap tahayul, mereka lantas menjatuhi hukuman bagi pelaku, yaitu dibakar hidup-hidup. Cara ini diyakini sebagai cara terbaik untuk membunuh manusia serigala. Cukup sekian dulu video kali ini. Jika dari kalian ada yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komentar, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Cukup semantan, matur suwun.